30 menit. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Akbar.
Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil Idul Adha pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum acara sholat hari raya Idul Adha pada pagi hari ini kita mulai, izinkanlah terlebih dahulu kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, dari perolehan infak pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah yang lalu sebesar Rp5.050.000. Perlu diketahui bahwa dari hasil infak tersebut digunakan untuk kemakmuran Masjid Baitur Rahman Karangmojo. Pengumuman yang kedua, dari panitia Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban pada pagi hari ini telah terkumpul, yaitu hewan kurban sejumlah 2 ekor lembu dan 7 ekor kambing. Sedangkan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada pagi hari ini insya Allah akan dilaksanakan di halaman Masjid Baitur Rahman Karangmojo sini setelah acara sholat Hari Raya Idul Adha pada pagi hari ini dilaksanakan. Pengumuman yang ketiga, dimohon dengan hormat dan tidak mengurangi rasa hormat kepada panjenengan sekalian yang saat ini mengajak putra-putrinya yang masih kecil, dimohon pada saat pelaksanaan sholat dijaga ketertibannya sehingga tidak mengganggu kepada jamaah yang lain. Pengumuman yang terakhir, sebelum sholat dimulai, dimohon seluruh jamaah sholat Hari Raya Idul Adha pada pagi hari ini untuk meluruskan dan merapatkan sopnya. Dikarenakan lurus dan rapatnya sop merupakan salah satu kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Demikian pengumuman yang perlu kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih, teriring doa. Semoga amal ibadah kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan yang soleh. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal azaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini dengan ucapan alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di halaman Masjid Baitur Rahman Karangmojo ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Pada pagi hari ini 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni tahun 2023 Masehi dengan tiada aral suatu apapun. Insyaallah hal ini dapat terlaksana karena kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah atau tuntunan yang hak dan benar, yakni agama Islam. Dan dengan beragama yang benar inilah, insya Allah kita akan diantarkan untuk meraih kebahagiaan baik hidup di dunia maupun di akhirat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara sholat hari raya Idul Adha pada pagi hari ini dimulai, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk membacakan rangkaian acara sholat hari raya Idul Adha pada pagi hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua sholat hari raya Idul Adha, dilanjutkan khutbah hari raya Idul Adha. Perlu diketahui bahwa bertindak selaku imam adalah Ustadz Daroini MPDI, sedangkan khotib oleh Ustadz Sarkam SAG. Beliau berdua dari Takmir Masjid Baitur Rahman Karangmojo. Acara yang ketiga adalah bersalam-salaman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan waktu yang terus beranjak siang, maka marilah acara sholat hari raya Idul Adha pada pagi hari ini segera kita mulai. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara sholat hari raya Idul Adha pada pagi hari ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sholat hari raya Idul Adha, dilanjutkan khutbah hari raya Idul Adha dan doa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات في ظلل عظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ilal imani wal islam wa amarana bi syariati nuskil haji ilal baitil atiq fil masjidil haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsyil azim. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bid-dinil qawim. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Usi binafsi iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih linafli tafuzu bil jannatin na'im wassalamati minal azabil alim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di pagi yang cerah ini kita dapat melangkahkan kaki kita ke tanah lapang ini dengan suasana hati yang bahagia, nyaris tiada bertepi. Puja dan puji syukur tak habis kita panjatkan untuk Ilahi Rabbi. Hari ini bertepatan dengan hari Rabu 28 Juni 2023. Umat muslim di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha 1944 Hijriah. Hari raya yang mengingatkan kita semua atas kisah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Peristiwa ibadah kurban dan nilai-nilai kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Salawat dan salam pun senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang penyampai agama Islam dengan risalah rahmatan lil alamin, sang pembebas yang membebaskan umat manusia dari segala gelap menuju cahaya. Pun ia adalah anak keturunan dari garis Ismail, putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah satu di antara 5 nabi yang bergelar ulul azmi. Di samping Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab gelar ulul azmi disematkan kepada beliau-beliau? Adalah karena mereka diuji dengan ujian yang berat
namun tetap tegar, tetap tabah, tetap kuat, tetap sabar dan istiqomah untuk menjalankan perintah yang maha rahmah dan menghadapi umat dengan ragam tabiat. Pengorbanan yang besar itu bagi mereka kecil belaka, karena tak ada yang kuat yang patut dibesar-besarkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagai kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar adab disegerakan untuk mereka. Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana Rasul ulul azmi lainnya, karakter Nabiullah Ibrahim tidaklah didapat begitu saja. Namun ia mesti melalui ujian kehidupan yang sangat panjang. Dari situ Ibrahim tampil sebagai Ibrahim, sebagai sosok yang kita kenal. Ibrahim yang sabar, namun pantang surut ke belakang dan terus melangkah ke depan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan karakter yang kuat itu ia membangun keluarga yang berkarakter juga. Istri yang solehah, istri yang setia, sabar, anak yang soleh, berbakti, serta bersifat halim. Hadirin jamaah rahimakumullah, di luar ujian kehidupan Ibrahim dengan ayah dan kaumnya yang menentang dakwahnya itu, yaitu Sayyidah Sarah. Setelah puluhan tahun menikah, sepasang suami istri ini tak kunjung dikaruniai buah hati. Maka atas persetujuan dan anjuran dari Sayyidah Sarah, Ibrahim menikah lagi dengan seorang wanita yang soleh bernama Sayyidah Hajar. Dari pernikahannya dengan Hajar inilah seorang anak laki-laki yang soleh lahir ke dunia, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Namun tanpa disangka, qadarullah, Sayyidah Sarah istri Ibrahim yang pertama di kemudian hari juga melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak dan Yakub. Wa min ba'di Ishaqa Yaquba. Ibrahim dikaruniai buah hati setelah dalam ikhtiar, doa dan penantian yang sangat lama, yaitu hampir setengah abad setelah menikah. Kesabaran itu pun berbuah manis. Ibrahim dikaruniai anak-anak yang soleh. Bahkan anak-anak ini kelak menjadi nabi-nabi berikutnya. Dari garis keturunan Nabi ini pula kelak lahir seorang nabi dengan akhlak yang agung, penutup dari para nabi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, rupanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Ibrahim masih berlanjut setelah dikaruniai anak pertama bernama Ismail yang kehadirannya telah dinanti selama setengah abad. Harus pula ia ikhlaskan Ismail untuk dipersembahkan kepada Allah dengan cara disembelih. Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya baniya inni ara fil manam inni atbahu fandur madza tara qala ya abadi mal ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail.
Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berjalan bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapat. Mada tara." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Ibrahim kala itu. Setelah ujian demi ujian dilaluinya dengan penuh kesabaran, kini tiba saat kegembiraan sebagai seorang ayah itu pun datang. Tapi tak lama harus ia lepaskan demi melaksanakan perintah Allah. Ikhlas menyembelih harta yang paling berharga di dunia demi Allah semata. Anak laki-laki itu adalah Ismail, yang sifatnya adalah halim. Satu sifat yang melampaui sifat kesabaran. Bedanya, sabar lebih cenderung sebagai sebuah respon atas peristiwa yang menimpa seseorang. Sementara itu halim adalah manakala sabar itu tidak hanya sebagai respon semata, tapi telah menjadi sikap hidup, karakter, habitat seseorang. Dalam hal ini Ibrahim melalui akhlaknya telah berhasil mentransfer nilai kehidupan kepada putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Ayah dan anak ini pun berserah diri kepada Allah. Kala itu dibaringkanlah Ismail dengan pipi terlekap ke bumi supaya mudahkan Ibrahim melangsungkan pisau ke atas leher Ismail. Kala itu Ibrahim mengacungkan pisau yang telah tajam itu. Lantas Allah menyeru, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya telah engkau benarkan mimpi itu. Kami beri ganjaran kepada orang yang berbuat kebajikan. Sesungguhnya ini benar-benar satu percobaan yang nyata, dan telah kami tebus ia atau anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami tinggalkan sebutannya pada orang-orang yang datang kemudian. Wassalamun ala Ibrahim." Salam sejahtera atas Ibrahim. Pengorbanan yang mengharukan dalam kisah keluarga Ibrahim ini pun menjadi kisah yang kekal abadi. Ia menjadi salah satu syariat agama yang terus dilakukan secara turun-temurun. Salah satu pengalaman Ibrahim dan Ismail yang diganggu oleh setan di tengah jalan, hendak ke tempat penyembelihan pun diabadikan menjadi bagian dari syariat manasik haji, yaitu yang disebut dengan Ramyul Jumrah atau lempar jemarat di Mina. Pujian yang amat tinggi dari Allah untuk Ibrahim pun niscaya disebutkan, "Salamun ala Ibrahim", salam sejahtera untuk Ibrahim. Dari sekilas kisah inilah jamaah rahimakumullah, banyak nilai-nilai kehidupan yang kita ambil, dapat kita renungkan dan dapat kita amalkan dalam situasi dan kondisi masing-masing, yang tentunya dengan sungguh-sungguh tolaban liridhoillah, mengharapkan hanya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari kisah di atas sedikitnya ada 7 nilai-nilai yang dapat kita ambil, kita petik dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Yang pertama adalah pendidikan di dalam keluarga. Mengapa demikian? Keluarga Ibrahim adalah salah satu role of model, panutan dalam pembinaan keluarga sakinah.
baik dalam aspek pendidikan anak, relasi suami istri maupun peran sosok nahkoda yang membawa bahtera dalam mengarungi samudera kehidupan Ibrahim yang dapat kita contoh sampai hari ini. Sedangkan nilai yang kedua adalah musyawarah atau at-tasyawur. Kalau kita perhatikan bagaimana cara Ibrahim berkomunikasi dengan anaknya Ismail tentang mimpi itu. Bahasa yang digunakan Ibrahim, sapaan seorang ayah kepada anaknya, dan kesempatan bagi anak untuk mengutarakan pendapatnya. Maka pola komunikasi yang berbasis kepada musyawarah inilah merupakan bagian dari pendidikan karakter seorang Ibrahim sebagai ayah kepada Ismail sebagai anak. Akhirnya gayung bersambut, kata pun berjawab. Maksud sang ayah itu ditangkap dengan sempurna oleh sang anak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sedangkan pendidikan yang ketiga adalah as-sabru atau sabar. Menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah. Bahkan ketika itu Ibrahim dan Ismail menunjukkan sikap sabar yang di atas rata-rata kita, yaitu dengan sifat hamil, sabar sebagai karakter yang berjiwa. Sedangkan yang keempat jamaah rahimakumullah, sikap yang ditunjukkan Nabiullah Ibrahim adalah tawakal. Tawakal dalam hal ini adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatu hanya kepadanya. Tawakal bukanlah sikap pasrah tanpa usaha. Konsep tawakal di dalam Islam meniscayakan ikhtiar dan doa dalam satu tarikan nafas. Ibrahim senantiasa berserah diri padanya, tapi ia tidak berpangku tangan begitu saja. Usaha, doa, kerja keras kelihatan Ibrahim. Sedangkan yang kelima adalah al-hub atau cinta. Kesadaran diri Ibrahim, perasaan jiwa dan dorongan hati yang menyebabkan seorang terpaut hatinya kepada sesuatu dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Di dalam Islam disebut sebagai al-hub. Kecintaan Ibrahim pada Allah membuatnya rela mengorbankan apa saja, termasuk hal yang paling dicintai di dunia. Sedangkan nilai yang keenam jamaah rahimakumullah adalah al-ikhlas atau ikhlas. Beramal semata-mata mengharap ridha Allah. Keterkaitan antara perasaan cinta, kepasrahan kepada Sang Pencipta menjadikan Ibrahim beramal dengan sebaik-baiknya. Ibrahim paham betul bahwa ikhlas bukan hanya faktor hati atau niat saja, tetapi harus dibuktikan dengan amal nyata yang sebaik-baiknya. Sedangkan nilai yang terakhir yang dapat kita ambil jamaah rahimakumullah adalah al-khawf war raja. Takut kepada Allah dan hanya berharap kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan akhirnya jamaah rahimakumullah, marilah sejenak kita menengadahkan tangan, mengikhlaskan hati kita, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersikap seperti yang telah dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, membangun keluarga kita dengan ikhlas, hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasallim radhiyallahu tabaraktan kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, berikanlah pengampunan kepada orang-orang muslim dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar ya Allah dan Maha mengabulkan segala permintaan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan Engkaulah Maha penyelenggara kepadamu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu, bapak, rekan-rekan remaja biar tidak terlalu kesiangan. Monggo. Ahmad. Jumbo tulisan. Jumbo tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sih kok serius. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesyukuran yang luar biasa kemudian kita sedaya bilih wonten ingkang menika kita taksih kapan ing sesuai ingkang panjang sehingga saged nindakaken salat Idul Adha mangke kita lajengaken kaliyan penyembelihan kurban minangka kesyukuran kita sesarengan. Bilih dipersunahkan kita untuk makan atau sarapan dengan pertama
Ibu Bapak Imam Fikri Mahajir, Bapak Tukimun, Bapak Gunawan, Bapak Sunardi, Bapak Rosni, Bapak Donavian, lajeng Endang Uni. Untuk sapi 2, tapi korban sapi yang kedua, ini Bapak Riyadi SPD, Bapak Sugianto, Bapak Sugeng Darmanto, Bapak Mardhani Wahyono, Bapak Sunarto, lajeng Ibu Siti Mubayana, ingkang angka 7 nggih menika Arya ya. Aira Nadifa Putri. Salajengipun untuk korban kambing. Korban kambing ingkang sepisan nggih menika Ibu Nyami, ingkang kalih Ibu Nani Srinani, ingkang ketiga Bapak Nur Puji Santoso, ingkang sekawan nggih menika Ibu Rahayu, ingkang gangsal Husna Fadilah, ingkang keenem Mas An Sugandi, terus ingkang ke-7 Bapak Yunani Nur Kholis. Kalau aturaken menika mboten ateges riya harus sembung boten, menika wujud tasyakuran kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo sesarengan kita berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pisan sedherek kita ingkang menindakaken ibadah haji, mugi dipun paringi kesehatan lahir saha batin, saged nindakaken amal haji kanthi lengkap sehingga mangke haji dipun dados haji ingkang mabrur. Ini samping ini. 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 Ini samping ini.
Yang di samping ini.